Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah ini anggapan bulan sial ini apa termasuk syirik? Padahal kita sendiri sudah bersyahadat. Nah ini bagaimana kita Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabdakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Beranggapan sial itu kesyirikan, beranggapan sial itu kesyirikan, beranggapan sial itu kesyirikan. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan la adwa wala tiyara. Tidak ada adwa, penyakit menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Wala tiyara, tidak ada anggapan sial. Wala safara, dan enggak ada anggapan sial bulan Safar. Hadis sahih itu, Bu. Gak ada bulan Safar, bulan sial, bulan ini bulan sial. Tidak ada. Dan Rasul sabdakan tadi, beranggapan sial itu kesyirikan. Gak boleh. Gak ada. Wah, bulan Safar ini bulan sial, Allah turunkan 100.000 bala. Mana hadis sahihnya? Gak ada, itu bukan hadis sahih. Bahkan tadi tegas Rasul sampaikan wala safara, enggak ada bulan Safar dianggap sial. Enggak boleh. Ya. Baik, buruk, siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tentukan bulan tertentu bulan buruk, enggak ada. Bulan tertentu bulan bala, enggak ada. Enggak ada. Jadi itu bagaimana Pak Ustaz? Kesyirikan. Rasulullah yang bilang begitu, bukan saya mah cuma tinggal bacain doang hadisnya. Ya, jadi jangan kata Pak Ustadz, nah itu salah lagi ntar Ustadz ngomong sendiri. Enggak, Rasulullah yang bilang begitu. Beranggapan sial itu syirik. Hari sial, bulan sial, tanggal sial. Saya kemarin aja masih ngisi di satu gedung perkantoran Sudirman baru, menara, Bu. Itu yang angka 44 nggak ada, Bu. Nomor 4 kagak ada, 14 nggak ada, 24 nggak ada, 40 nggak ada, 34 nggak ada. Ini kenapa ini orang kagak bisa ngitung apa ya? Ama angka 4 takut. Allahu Akbar. Manusia diberi akal, sehat, ilmu, cerdas, berpendidikan, bangunan tinggi, angka 4 aja kagak ada. Nggak ada, angka 4 nggak ada. Jadi lantai 40 semuanya, 41, 42 sampai 49 kosong kagak ada. Langsung 50. Ini kagak bisa ngitung apa nih? Sekolah kagak lulus kali ini ya. Jadi gitu. Jadi 4, 1, 2, 3, 5. 4 nggak ada. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 20, 21, 23, 22, 23, 25. 31, 32, 33, 35. Sampai 39, 40 nggak ada, 41 nggak ada, sampai 49 nggak ada, langsung 50. Makanya pas waktu saya, ini acara Jumatan di mana? Lantai 50 Ustaz. Lantai 50 tinggi banget dong ya. Masya Allah lantai 50. Tapi bareng pas lihat kan, 40 nggak ada, 41 nggak ada. Nggak ada Ustaz. Di liftnya nggak ada. Di tombol-tombol itu nggak ada, di tombol lift itu nggak ada. Pantesan jadi tinggi banget perasaan. 40 kagak ada semuanya.
14 nggak ada, 4 nggak ada, 14 nggak ada, 24 nggak ada, 34 nggak ada. Tuh, udah berapa? Udah 4 lantai nggak ada. Terus 40 semuanya berarti 10, 14 lantai nggak ada. Makanya total 50. Ini orang di sini kelihatannya pakai sepatu, pakai jas, kelihatan pinter-pinter, tapi ngitung kagak bisa. Saya bilang. Apa dia bilang? Bukan begitu Pak Ustadz katanya. Terus kenapa? Sekolah kagak lulus pada pakai jas, pakai sepatu. Saya bilang. Di sini katanya kagak boleh angka 4. Nah ini beranggapan sial dengan angka-angka tertentu. Ini udah 2018, 1440 Hijriyah. Masih takut sama angka. Takut sama Allah. Takut sama angka. Ternyata pendidikan tinggi kagak ngejamin dia paham bab beginian. Tuh tadi kantor mah di Sudirman. Yang ngantor mau pakai mobil mewah, ya, pakai sepatu mengkilat, jam tangan harga mahal, timbang sama angka 4 takut. Astagfirullah, nasallallahu alaihi wasallam. Beranggapan sial, nggak boleh. Hari sial, bulan sial. Jangan hajatan bulan Safar katanya. Hajatan aja, emang kenapa? Nanti begini begitu. Allah yang kasih pertolongan, insya Allah mohon kepada Allah. Jangan hajatan bulan Muharram. Makanya kemarin tuh bulan haji kan ramai orang hajatan tuh. Tuh kalau udah daerah sono Rawa Badak, itu gang ditutup semua. Angkot mau lewat pusing bu. Hajatan semua orang sekampung bulan haji. Giliran Muharram sepi, kagak ada yang hajatan. Kenapa nih? Saya tanya, kagak ada yang hajatan nikah bulan Muharram. Bahaya Pak Ustadz katanya. Bulan Muharram hajatan. Emang kenapa? Bala katanya. Apalagi bulan Safar Pak Ustadz. Aduh jangan dah katanya. Emang kenapa? Bala katanya. Apanya yang bala? Masya Allah. Orang segitu takutnya, Allah yang tentukan. Doa kepada Allah. Hitung hari, hitung. Nggak ketemu nih. Pengantin laki-laki ketemunya segini, pengantin perempuan ketemunya segini. Wah, nggak ketemu katanya. Kagak bisa. Coba ini, itu Bapak Ibu tahu itu ada kitabnya. Saya tahu kitabnya. Kalau nggak salah ada tiga trilogi kitabnya. Cuman yang satu saya lupa. Yang pertama Betal Jemur Ada Makna. Yang kedua Luqman Hakim Ada Makna. Yang ketiga yang saya lupa, trilogi itu. Itu kitab primbon semuanya. Ustadz tahu banget, dulu ceritanya kakek saya main begituan. Saya mau dakwahin, dia ntar ngomel gitu ya. Itu bu, jadi di situ dia ada hitung-hitungannya. Yang lahir hari ini, bulan ini, Senin Pahing, angkanya sekian. Neptu namanya, betul ya Pak ya? Itu ketemunya sekian. Senin Pon jatuhnya sekian. Namanya aja dihitung pakai Jawa, aksara Jawa. Ho berapa, no berapa, co berapa, pakai hono coroko doto sowolo dan seterusnya. Itu udah. Saya malah lahirnya di sini. Nggak ngerti, cuma ngeliat kakek begitu hitung. Nah, hitung. Sampai pernah ada orang datang dihitung, nikahnya kudu jam 12 malam. Rasain. Penghulu pusing mah. Gak mau, ngapain saya datang jam 12 malam. Itu aneh-aneh aja, ada-ada aja. Allah, orang kok ada-ada aja begitu. Udah bismillah, mohon kepada Allah pertolongan. Hitung. Udah begitu nih, yang sini udah cocok ya istilahnya ya. Calon ini udah cocok sama ini. Dihitung, wah gak bisa, gak ketemu nih. Laut kering katanya. Widih, laut kering. Apa istilahnya? Segoro asat katanya dia. Laut kering, rezeki seret nih, jangan katanya. Ada-ada aja. Rizki urusan Allah kok jadi dia yang nentuin. Sampai bawa laut kering aja. Sampai sekarang saya lahir di Jalan Keramat Jaya situ, mainnya di Sampur, sampai segede gini nggak kering-kering tuh laut. Iya, nggak kering-kering laut. Lahir di Priok, gede di Priok, nggak kering-kering laut. Yang ada banjir mulu. Kalau hujan sampai ngeluap ke pemukiman. Ya Allah, rizki urusan Allah Rabbul Alamin.
Ini memang harus ditempa ini keyakinan kita kalau nggak goyang terus. Kita bisa apa? Kita bisa berdoa kepada Allah yang menentukan Allah. Sama angka takut, sama hari takut, sama ini. Itu hidup jadi nggak nyaman banget nih Pak. Dihitung, semuanya dihitung. Sampai termasuk sifat-sifat dan karakter tuh dihitung. Sampai ibu, karena saya itu tadi kakek saya mainnya begituan, jadi ngerti dikit-dikit. Itu sampai harus ada selamatannya itu selamatannya. Kalau punya nggak ketemu kudu selamatan. Nyari ayam cemani, hitam semuanya, pusing-pusing kan? Itu sampai ada hitungannya. Sampai urusan tai lalat, di sini ada maksudnya, di sini ada maknanya. Itu kitabnya tuh. Udah yang saya nggak lihat-lihat lagi itu begituan. Orangnya udah wafat. Ya mudah-mudahan aja Allah ampunin. Itu sampai urusan itu. Yang lahir Senin sifat-sifatnya begini, yang lahir hari Selasa mirip kayak apa? Kalau anak muda tuh zodiak mirip begitu. Yang lahir Senin ini sifatnya begini. Wah, ini angkanya sekian. Allahu Akbar. Itu kan kayak jadi peramal ya. Jadi apa? Peramal. Ya semi dukun lah gitu. Ya, semi dukun lah. Ya, Anda nggak cocok di air, ya ngapain di air berendam mulu? Allah musta'an. Semi dukun. Gitu. Termasuk, ini rumah Bu. Jadi saya pernah ngontrak rumah, itu gang, jalan, dari depan jalan itu persis depan pintu rumah saya. Lurus, jadi ibaratnya kalau orang naik motor masuk gang tuh, nabraknya pintu rumah saya itu. Tusuk sate. Ustadz ngapa ngontrak di rumah kayak begini, tusuk sate? Emang kenapa kalau tusuk sate? Mau cari yang murah gini? Gitu. Mitos, gitu. Agak percaya begitu-begitu. Allah yang kasih rezeki. Masa iya Allah kalah timbang sama tusuk sate? Itu aneh-aneh aja, ada aja. Gitu istilahnya aneh-aneh itu. Yang inilah istilahnya itu. Yang ini kan tadi menyebar di masyarakat, membuat kita takut, membuat kita was-was. Allah yang ciptakan kita, Allah yang ngatur jagat raya. Masa iya Allah diatur sama angka? Nah ini, maka betul-betul hal seperti ini harus difahami. Dan ini mendasar banget. Orang Islam ketakutannya luar biasa. Sama seperti ini contohnya. Penunggu laut. Emang siapa Bu yang nungguin laut, siapa coba? Pak, yang nungguin laut emang siapa nungguin laut? Roro Kidul itu emang apaan? Dia itu apaan? Dari jenis apa dia? Manusia, jin, malaikat, sendal jepit? Takut amat sih. Allah yang ciptain jagat raya ini. Malaikat, jin, manusia, semua diciptakan oleh Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Gitu. Mereka gak bisa berbuat apa-apa. Laut makhluk Allah, Allah yang ciptakan. Allah perintahkan air laut naik ke daratan, naik. Bumi ini diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan bumi ini goyang, gerak dia. Matahari makhluk Allah, Allah ciptakan nanti terbitnya bukan di timur tapi di barat. Terbit di mana dia? Di barat. Taat kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk bisa memerintahkan bumi, langit, air, matahari, bulan, nggak ada. Semuanya makhluk Allah dan hanya tunduk kepada Allah semata. Jadi gimana? Doa mohon kepada Allah. Jangan sembelih kerbau palanya dibuang ke laut. Iya, di sop enak. Pala kebo dibuang ke laut, di sop enak tuh Pak. Pala kerbau, pala sapi, di sop enak. Ngapain dibuang ke laut? Lagi juga ikan kagak perlu begituan ikan. Kita yang makanin ikan, bukan kita kasih makan ikan. Bersyukur kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat, perbaiki diri, taat, bertauhid kepada Allah, perbaiki salatnya, hindari kezaliman, banyak sedekah. Insya Allah Allah kasih aman negeri. Bukan malah begitu, makin murka Allah. Yang ciptain laut Allah, kita diperintahkan berdoa kepada Allah, malah buang kepala kerbaunya ke situ. Buat siapa? Penunggu laut. Siapa yang nungguin laut? Siapa yang ngatur laut? Atau gunung?
biar gunungnya nggak meletus, hasil panen cemplungin ke kawah. Mending disodakoin orang biar makan. Yang fakir, yang miskin itu. Datang kebaikan, keberkahan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan? Ya, Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf. Kayaknya udah nggak sanggup nih nerusin nih, nggak sanggup nih. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita dipertemukan kembali di majelis ilmu seperti ini, majelis yang penuh dengan keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon kepadanya agar dikuatkan hati kita di atas iman, di atas tauhid, dan dikokohkan dan istiqomahkan di atasnya. Diwafatkan kita dalam keadaan iman Islam, diselamatkan kita, keluarga kita, kaum muslimin dimanapun mereka berada dari keburukan dunia dan juga tentunya keburukan akhirat, diselamatkan dari siksa api neraka, diperkenankan kita melangkahkan kaki kita ke dalam jannah surganya Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.